Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusolli wa nusolli ala rasulil karim. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini Senin tanggal 2 Juni di Taklim Asar kami akan membacakan kitab Taklim Mutafaq Hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku pada masa rusaknya umatku, maka baginya pahala satu mati syahid. Atau ada yang diterangkan lagi dalam hadis yang lain, mati syahid. Maka barang siapa berpegang teguh pada sunnah Rasulullah di masa rusaknya umatku, kata Rasulullah, maka baginya pahala 100 mati syahid. Ini ada kisah, yaitu kisah di Palestina. Bagaimana pasukan Palestina itu dia kata berperang jihad melawan tentara musuh Israel. Dia mengajak kepada Syekh Wahab, yaitu ketua Jamaah Tabligh yang ada di Pakistan. Dia bilang sama Syekh Wahab, wahai Syekh Wahab, kamu tuh setiap hari kenapa berputar-putar dari masjid ke masjid, ngajak orang ke masjid, sholat ke masjid? Kenapa nggak ikut saya aja? Kata tentara yang waktu membela Palestina. Kalau ikut saya, kamu berjuang dan kamu mati, maka pahalanya mati syahid kamu. Makanya Syekh Wahab tersenyum kepada panglima perang itu. Wahai saudaraku, memang benar. Kau berjuang, berjihad, bertempur melawan musuh, apabila kau mati, maka pahalanya mati syahid. Tapi ada hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, katanya, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Dan dia menjelaskan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka pahalanya seperti 100 mati syahid. Makanya meskipun kita tidak berjuang langsung melawan musuh mati syahid, tapi kita mengajak umat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dikala rusaknya zaman ini, rusaknya umat, maka pahalanya lebih besar daripada 1 mati syahid, yaitu 100 mati syahid. Jadi kita bagaimana berpegang teguh. Bukan kita so alim, kita hanya meniru. Bagaimana meniru Rasulullah, cara berpakaiannya, terus cara berjuangnya, cita-cita Rasulullah apa yang dicita-citakan, maka kita tiru surah, sirah, sariro, penampilan Rasulullah, cara bergaulnya Rasulullah, cara kehidupan Rasulullah, dari Rasulullah tidur, bangun tidur, sampai Rasulullah tidur lagi. Jadi adab makan, adab tidur, adab masuk kamar mandi, adab majlis, adab keluar mandi, adab mau masuk masjid, keluar masjid, adab itikaf, semua ada adab. Adab mau bersetubuh dengan istri itu ada adabnya semua. Nah, kita ikuti semua bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa cinta terhadap sunnahku, mengamalkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka dia bersamaku di surga bersama Rasulullah. Kita lanjut dengan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, sehingga seluruhnya menjadi 99. Dan untuk menyempurnakannya menjadi 100, ia mengucapkan 1 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka orang tersebut
akan diampuni semua kesalahannya, dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Maka bagaimana ini bab hadis riwayat Muslim, bab anjuran berzikir ba'da sholat dan penjelasan tentang sifatnya. Jadi bagaimana kita setelah sholat fardu kita dawamkan, kita rutinkan berzikir, yaitu berzikir membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Karena ini pahala besar. Dan 33 kali dan jumlahnya sebenarnya 99 kali. Untuk menyempurnakan menjadi 100, maka yang satu ayat ini kita ucapkan La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan ampuni seluruh kesalahannya, dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi jangan disepelekan, habis sholat kita berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Maka luar biasa pahalanya. Kita lanjut lagi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala An-nasu ma'adi nukama adi nin nahabi wal fiddati fayaruhum fil jahiliyati hiyaruhum fil islam idza faquhu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu bagaikan tambang emas dan perak. Jadi diulangi bahwa manusia itu bagaikan tambang emas dan perak. Maka orang yang terbaik pada masa jahiliyah adalah juga menjadi yang terbaik dalam Islam setelah ia masuk Islam, apabila mereka memahami ajaran Islam. Dalam hadis ini manusia diibaratkan barang-barang tambang, sebagaimana halnya barang-barang tambang. Adanya mengandung berbagai macam mineral yang sangat berharga, seperti emas dan perak. Ada juga yang kurang berharga, seperti batu bara dan kapur. Begitu pula halnya manusia. Ada sebagian orang yang memiliki sifat dan tabiat yang baik dan manusia dan mulia. Manusia memiliki sifat tabiat yang baik dan mulia, sehingga karenanya mereka memiliki derajat yang tinggi. Ada juga sebagian orang yang bertabiat buruk dan tercela, sehingga ia memiliki derajat yang rendah. Selagi emas dan perak itu masih berada dalam tanah, maka nilainya yang mahal itu belum bisa diperoleh, kecuali jika sudah digali dan diolah. Begitu juga manusia, selagi ia masih tersembunyi dalam kegelapan kekufuran, meskipun ia seorang yang dermawan atau pemberani, namun ia tidak memiliki nilai. Ia hanya mendapatkan sesudah masuk Islam dan memperoleh pengetahuan agama. Kita lanjut hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang mati syahid akan didatangkan pada hari kiamat, lalu diberi giliran untuk dihisab. Kemudian didatangkan orang yang suka bersedekah, lalu ia pun diberi giliran untuk dihisab. Setelah itu didatangkan orang-orang yang banyak mengalami ujian, penderitaan, dan kemiskinan di dunia, tetapi mereka tidak mendapat giliran untuk dihisab dan tidak diajukan pada mahkamah hisab. Mereka langsung diberi pahala, sehingga orang-orang yang banyak memperoleh kesenangan hidup di dunia berangan-angan, berkeinginan supaya jasad mereka dipotong-potong dengan gunting di dunia, karena sangat besarnya pahala yang diberikan Allah kepada mereka yang telah banyak menderita di dunia. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, dalam sanadnya terdapat Muaz bin Zubair. Jadi orang yang mendapat ujian ini, itu penderitaan dan kemiskinan dunia, maka mereka tidak dihisab, dia langsung masuk surga. Tapi orang-orang yang mati syahid didatangkan pada kiamat, lalu dia diberi giliran untuk dihisab. Terus orang yang bersedekah dapat giliran untuk dihisab. Tapi orang-orang yang banyak mengalami ujian, penderitaan, kemiskinan di dunia, mereka tidak mendapat giliran untuk dihisab. Di mahkamah hisab mereka langsung masuk surga, karena langsung diberi pahala, sehingga orang-orang berangan-angan
Dia berkeinginan supaya jasad mereka dipotong-potong dengan gunting di dunia karena sangat besarnya pahala yang diberikan Allah kepada mereka yang telah banyak menderita musibah di dunia. Jadi mereka ingin mendapatkan berita, jangan-jangan badannya itu dipotong-potong, digunting, sehingga dia mendapat ujian sabar dan masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah, kita lanjut dengan hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita suatu kisah. Pada zaman dahulu sebelum kalian ada 3 orang yang kemalaman dalam suatu perjalanan, sehingga mereka terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Tiba-tiba ada sebuah batu yang sangat besar berguling dari gunung hingga menutup lubang gua itu. Mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa sambil bertawasul dengan menyebutkan amal-amal kebaikan kalian. Maka salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, dulu aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, dan kebiasaanku adalah tidak memberi minum susu kepada siapapun, baik anggota keluarga maupun hamba sahayaku, sebelum kepada kedua orang tuaku itu. Suatu hari aku pergi jauh mencari sesuatu, hingga ketika aku pulang kedua orang tuaku sudah tertidur. Meskipun demikian aku tetap memerah susu sebagaimana biasa dan membawanya kepada orang tuaku. Jatah susu mereka untuk petang hari, namun aku dapati mereka berdua masih tidur pulas. Aku tidak mau mengganggu tidur mereka dan aku pun tidak mau memberikan susu itu kepada anggota keluargaku dan hamba sahayaku sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Maka aku berdiri di samping orang tuaku dengan cangkir di tanganku sambil menunggu keduanya bangun. Aku terus menunggu hingga terbit fajar. Setelah keduanya bangun, mereka segera meminum susu jatah mereka dan kusediakan tadi. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu, maka hilangkanlah dari kami kesulitan yang sedang kami alami karena tertutupnya pintu gua ini oleh batu. Maka batu itu pun sedikit membuka, akan tetapi belum bisa untuk keluar dari dalam gua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya. Orang kedua berdoa, "Ya Allah, dulu aku mempunyai seorang saudari sepupu yang sangat kucintai. Hingga suatu ketika aku ingin menggaulinya, tapi ia menolak memenuhi keinginan nafsuku. Setelah itu terjadi kelaparan selama 1 tahun. Lalu saudara sepupuku itu datang kepadaku meminta bantuan. Maka aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat ia menyerahkan tubuhnya padaku. Dan ia pun bersedia ketika aku telah dapat menguasainya dan bersiap menggaulinya. Ia berkata padaku, aku tidak menghalalkan keperawananku direnggut olehmu tanpa haknya, tanpa menikah. Mendengar ucapannya, aku segera melepaskan rangkulanku dari tubuhnya. Lalu aku pergi meninggalkan dirinya. Padahal ia wanita yang paling kucintai dan kubiarkan emas 120 dinar yang telah kuberikan padanya. Wahai Allah, jika perbuatanku yang telah kulakukan itu semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu, maka selamatkanlah kami dari kesulitan yang menimpa kami ini. Maka dengan izin Allah, batu itu bergeser sedikit, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari dalam gua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu aku memperkerjakan beberapa orang buruh dan aku telah membayar upah mereka semua kecuali 1 orang. Ia pergi tanpa mengambil upahnya. Maka aku kembangkan uang upahnya itu untuk modal usaha dan ternyata berhasil. Sehingga harta itu menjadi bertambah banyak.
Beberapa tahun kemudian ia datang kepadaku dan berkata, "Wahai hamba Allah, bayarlah upahku." Maka aku katakan padanya, "Semua yang kamu lihat adalah upahmu, termasuk unta, sapi, domba, dan para pekerjanya." Ia berkata, "Wahai hamba Allah, janganlah bercanda padaku, aku tidak bercanda padamu," jawabku. Maka ia pun mengambil semua harta kekayaannya itu dan pergi tanpa meninggalkan sedikit pun. "Wahai Allah, jika yang aku lakukan itu semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari kesulitan yang menimpa kami ini." Maka batu pun bergeser hingga terbuka lebar. Lalu mereka keluar dan melanjutkan perjalanan. Hadis riwayat Bukhari, bab orang yang mempekerjakan buruh tetapi buruh itu tidak mengambil upahnya. Kita lanjut ke hadis yang terakhir. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang penyampai, memberi pesan, nasihat, dan Allah yang memberi hidayah, petunjuk ke arah kebaikan. Aku hanyalah seorang pembagi ilmu agama, dan Allah lah yang menganugerahkannya." Jadi Rasulullah sebagai penyampai, bukan pemberi hidayah. Maka dia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, dan hidayah itu hanya urusan Allah. Seperti dia sampaikan pesannya kepada pamannya, tapi pamannya tidak mau ikut kepada agamanya Rasulullah. Karena hidayah itu hanya Allah yang memberikan. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang dia perintahkan. Jadi dia tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada seseorang atau umatnya. Dia hanya sebagai juru penyampai pesan, dan hidayah itu Allah yang menentukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya Abu Thalib ketika menjelang kematiannya, "Ucapkanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Niscaya aku akan menjadi saksi untukmu pada hari kiamat." Abu Thalib berkata, "Seandainya orang-orang Quraisy tidak akan mencelaku dengan mengatakan, dia mengucapkan kalimat itu syahadat hanyalah karena takut kematian, sudah pasti aku mengikrarkan kalimat itu demi menyejukkan matamu, menyenangkan hatimu, wahai ponanku." Atas peristiwa ini Allah menurunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, kata Allah. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi hidayah itu hanya mutlak haknya Allah. Sedangkan Rasulullah hanya menyampaikan. Nah, ini terbukti kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, yang disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib tidak diberi hidayah oleh Allah, sehingga dia tidak mengucapkan kalimat yang diseru, yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kalimat la ilaha illallah tuflihu. Makanya qalu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, maka kau akan selamat. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sangat luar biasa. Seandainya orang itu berdosa, orang kafir, melakukan segala kesalahan yang sangat berat, dan dia masuk Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dosa-dosa yang lalu akan dibersihkan dan dia menjadi putih lagi bagaikan kertas yang belum diisi. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sangat luar biasa. Jadi itu pemberat timbangan. Meskipun orang itu masuk neraka karena perbuatannya, tapi di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkannya nanti dan memasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dengar ini bisa kita kesankan dalam hati dan bisa kita amalkan, dan lebih baik kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, sanak famili kita, istri kita, anak-anak kita, supaya bagaimana kita
mengadakan taklim ini di rumah, di masjid, bagaimana taklim ini dia akan menghindarkan kalau dibaca di rumah 40 majelis lalai di sekitar rumah kita. Apabila taklim ini dibacakan di masjid, maka akan menghindarkan 100 majelis lalai di sekitar majelis lingkungan majelis itu. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Apabila kita melihat kemungkaran, kita tidak punya kekuasaan untuk meluruskan, kita tidak punya power, kekuatan, maka kita hanya berdoa. Yakinkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela, dan kita minta kepada Allah supaya Allah yang menyelesaikan semua. Marilah kita memperbaiki diri kita, mengajak saudara kita, tetangga-tetangga kita, bagaimana mereka selalu taat kepada Allah, mengajak bagaimana masjid-masjid, musala-musala Allah dimakmurkan dengan mendirikan sholat berjamaah. Karena dengan begitu hidayah akan turun di sekeliling kampung itu, bagaimana masjid-masjid ini menjadi cabangnya Masjid-Masjid Nabawi. Nah, yaitu bagaimana hidup 24 jam amal, yaitu taklim wa taklum, zikir, ibadah, hikmat, dakwah ilallah. Jadi hanya berbicara kebesaran Allah, zikir, ibadah, taklim wa taklum, mengajarkan bagaimana pentingnya fadilah membaca Al-Quran, zikir, sholat, dan yang lain-lainnya. Dan terakhir, bagaimana kita bisa berkhidmat kepada umat dan mengajak umat itu taat pada Allah. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.